Hai guys, jumpa lagi di Aib Duduk. Kali ini tema kita adalah teman, pengorbanan, dan kebahagiaan. Apa arti? Perkenalkan dulu. Sugeng bos. Facebooknya, nama Facebooknya? Sugeng. IG nggak punya ya? Nggak punya. Nggak punya. Oke. Arti teman buat Pak Sugeng. Mas Sugeng. Teman itu sebuah Apa? teman itu seperti saudara sendiri dikala suka maupun duka. Terus? Gitu aja. Ya, gitu aja. Oh gitu aja. Iya, nyantai dulu. Ya oke. Yang kedua, pengorbanan. Pengorbanan. Iya. Pengorbanan dalam arti apa mas? Ya hidup itu perlu pengorbanan apa enggak? Gimana? Iya, semua orang hidup perlu pengorbanan mas. Masa tiduran aja, kita makan dari mana? Iya. Kita mau merokok dari mana? Kita punya istri, dikasih makan apa nanti? Kalau nggak ada pengorbanan, entah itu kerja, beca atau apapun. Oke. Terus yang kedua, cinta. Cinta jangan perlu dikorbankan. Wah, oke. Nanti, Gitu aja. nanti bisa kita yang jadi korban. Korban apa? Korban perasaan. Oke. Arti bahagia. Kalau bahagia, kita duduk-duduk ini sudah bahagia. Kita ngobrol-ngobrol nyantai, Ngobrol santai lah ya. nggak ada masalah. Apa yang kita obrolkan itu sudah bahagia. Terus apa? Cerita suka duka bekerja. Suka duka bekerja itu sudah biasa. Kalau kita dapat uang banyak, teman datang semua. Kalau kita sedang susah, udah lari semua, lari terkencing-kencing. Nggak ada yang itu apa pasti mendekat. Yes. Semua teman lari, perempuan lari, wanita lari. Udah. Kalau lagi senang-senangnya aja, wah, Pak Arif, Pak Sugeng, banyak uang. Itu ya minggu itu masuk ya, Masuk. bekerja keras itu bekerja keras. Saya bekerja 4:30 pagi harus datang. Nggak pernah libur. Ya, Sudah 10 tahun. Tempat kerjanya Nggak usah. jamnya aja. Lah kalau mau itu apa refreshing, relax ya. Kalau masuk terus Kita pasti ada jenuh mas, masalah pekerjaan atau apa. Ya harus direlakan dulu sama keluarga, sama anak, sama saudara-saudara. Kalau bisa sama teman. temannya banyak Pak Sugeng. Wah, di mana-mana ada teman. Musuhnya lebih banyak, teman lebih banyak. Kirain nggak punya musuh. Wah, semua orang hidup pasti punya musuh. Iya. Ngomong salah, diem salah. Terus hidup yang paling enak itu Hidup yang paling enak itu bekerja tanpa ada masalah, di rumah tidak ada masalah, di tempatnya warkop juga tidak ada masalah, ngobrolnya enak, pulang tidur pules. Oh ya, tip bangun pagi jam 5.
Iya. Kok bisa saya dengar setiap hari bangunnya jam 5, setengah 5 itu apa? Semua orang kan punya memori di otaknya masing-masing. Kalau orang tipe bekerja, Iya. dia nggak mungkin lupa dari pekerjaan. Tapi kalau tipenya orang sudah males, sudah nggak bisa. Itu setiap hari bangun jam Setiap hari, mulai dari kecil sampai umur 50 tahun. Oh, jadi kebiasaan ya. Sudah kebiasaan bangun pagi. Oh, terus kalau Paling lambat setengah 5 pagi. kalau umpama pernah bangun kesiangan apa? Nggak enak kan gimana? Itu sudah biasa, itu 1 tahun sekali atau berapa sakit pasti. Dan gak enak badan. Paling bangun ya jam 6, jam 7. Itu apa? Apa enaknya bangun jam setengah 5 gitu? Enaknya bangun pagi itu mas, memori yang di otak itu sudah bisa refreshing. Jadi apa yang tadinya pikiran ruwet jadi gak ruwet. Apa ada bedanya nggak semuanya pas kena Ada mas. kesiangan apa? Kalau kesiangan itu badan capek semua. Kalau bangun setengah 5 badan sehat. Apa olahraga? Olahraga, senam pagi, sholat subuh. Iya. Setelah sholat ngopi, Iya, ngobrol-ngobrol nyantai. Iya. Sudah masalah hilang semua. Itu tadi bilang apa umurnya 50 ya? 50. Kok kelihatan itu apa? Awet Mudah. iya. Iya, itu apa pakai resep apa memang dari kecil itu? Memang Dari dulu tuh. kecilnya saya nggak mau ada masalah. Mas. Hmm. Jadi kalau ada masalah ribet-ribet gitu lebih baik saya tinggalkan. Ya. Loh, nggak selesai masalahnya. Wis selesai nggak selesai pokoknya harus diselesaikan hari ini juga. Oh. Kalau nggak mau selesai ditinggalkan, sudah nggak bisa. Itu tipe kita awet muda. Kalau ada masalah jangan dipendam, langsung diselesaikan hari ini juga. Gimana caranya? Oh, bukan itu pakai suplemen itu enggak? Oh nggak pernah. Oh. Jadi cuma itu saja. Iya. Terus itu apa harapan ke depan? Harapan kedepannya pemuda Indonesia itu harus berjuang dengan baik, harus bekerja keras, jangan malas-malasan, jangan hanya orang tua yang disuruh sini, suruh sini. Contoh orang tua zaman dulu, masih umur 95 tahun aja masih kuat. Hah? 95 tahun? Iya. Kalau pemuda sekarang paling banter 60 tahun. Udah. Kita dengar dulu katanya pernah ke desa ya. Berapa tahun itu di desa? Di desa 6 tahun mas. Apa ada bedanya di kota apa di desa? Bedanya jauh mas. Kalau di desa itu kita hidup sudah, kalau memang bisa menekuni di bidang persawahan, pertanian, cocok tanam atau apa, mungkin lebih enak di desa daripada di kota. Itu apa? Selingan ya? Iya selingan mas, biasa mas. Iya. Tapi sekarang kan itu yang desa pindah kota semua. Enggak kan? Itu urbanisasi, karena orang di desa itu kelihatan orang kota wah bergaya mewah, pakai baju baru, pakai gini semua, Pulang-pulang bawa mobil. pulang bawa mobil, bawa motor paling kecil. Padahal di sini kita harus bekerja keras mas, putar otak ke sana kemari, gimana caranya dapat uang.
Kalau di desa kan enggak mas, Hmm. kita bangun pagi 4:30 ke perkebunan atau ke persawahan, dilihat-lihat dulu. Kalau memang dapat hasil dikerjakan, kalau nggak dapat ya apa adanya yang dimakan di situ. Ada. Ada aja, ubi kayu, ubi jalar, jagung, Oh, enak. enak Nah, itu biasanya di di desa. kota apa? Saya asli Ini dari soal- kota, saya Iya. kecil kelahiran di kota Surabaya, mulai kecil sampai umur 19 tahun. Tapi setelah lihat dari pedesaan, sebenarnya enak orang pedesaan daripada orang kota. Ini 10 menit kan? Kurang 5 menit atau 3 menit ya. Biar tuh, pas dengan suasana ya, suasana malam. Akhirnya memutuskan kembali ke kota. Sebenarnya di desa itu lebih enak. Untuk memutuskan kembali ke kota itu berat bagi saya itu mas. Berhubung di desa itu saya tidak punya pekerjaan, tidak punya sawah, tidak punya rumah, ikut orang, dengan terpaksa kembali lagi ke Surabaya. Di Surabaya susah juga, berjuang lagi. Kalau dulu di desa enak mas, Iya. nggak pakai berjuang mas, pokoknya bisa bercocok tanam pagi, udah bawa pacul. Tapi untuk ukuran orang sekarang kan berat. Bawa pacul, bawa apa? Itu tergantung orangnya mas. Lebih berat bawa motor daripada bawa pacul mas. Kalau di sini bangun pagi, sholat, berangkat bawa motor. Iya. Setelah di tempat pekerjaan kita harus mikir supaya dapat uang, supaya dapat apa. Kalau di desa kan cuma caranya gimana kita bercocok tanam, tidak dimakan hama, tidak kena banjir, tidak ada, pokoknya nggak kena bencana alam, sudah enak mas. Jadi saran untuk pemuda yang di desa. Saran untuk pemuda di desa, janganlah kamu menoleh ke orang-orang kota yang pakai baju-baju baru. Tengoklah desamu sendiri gimana caranya membangun. Terus untuk itu apa? Penonton YouTube kan anak zaman sekarang masih nasihat. Ya itu tadi untuk nasihat pemuda muda sekarang yang ada di pedesaan. Gimana caranya daerahmu itu ramai, pemuda-pemuda di sana itu tidak terpengaruh budaya dari kota, budaya pakai baju baru, budaya pakai motor, budaya pakai sepatu dasi. Pakailah budaya yang pakai baju kotor tapi menguntungkan. Gak usah malu. Gak usah, kenapa malu? Ya. Ya, terima kasih atas kunjungannya ke channel Ayib Bruduk. Semoga bermanfaat bagi yang menonton ya. Ya, terima kasih sama-sama. Terus mungkin ada saran kritik silakan tulis komen di bawah. Jangan lupa Pak Sugeng, subscribe, like di YouTube. dadah. Oke bos.